Dalam sebuah kesempatan Tuhan Yesus dipertemukan dengan seorang yang tidak memiliki harapan hidup. Seorang yang benar-benar secara sosial sudah kemungkinan tidak dapat lagi diterima oleh lingkungannya. Dan kemudian secara aturan agama, dan aturan agama tersebut sudah melekat dalam kehidupan masyarakat, juga sudah tidak lagi dapat diterima. Dan apa yang terjadi dengan orang tersebut? Orang tersebut mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di saat-saat terakhir hidupnya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kemudian ada harapan hidup. Ada harapan hidup. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Alkitab dimulai dengan kisah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang bernama Bapak Adam dan istrinya. Seorang perempuan, yang namanya istri perempuan. Kalau istrinya bukan perempuan, itu penyalahgunaan. Seorang perempuan, dan perempuan ini di kemudian hari disebut namanya dengan sebutan Hawa. Pada mulanya manusia diciptakan untuk memiliki pikiran dan perasaan Allah, dan dia harus makan dari buah pohon kehidupan. Pohon hayat, makanan batiniahnya adalah pikiran dan perasaan Allah. Tapi kemudian manusia tersebut melanggar ketetapan Tuhan dan ingin merdeka dari Tuhan. Bapak Ibu tahu kisahnya, kemudian manusia tersebut makan buah pohon pengetahuan dan terputus hubungan dengan Tuhan. Kemudian tidak ada harapan. Karena Tuhan berkata, kalau kamu makan dari buah pohon pengetahuan itu, maka kamu terputus dan kamu mati. Tidak ada harapan. Sesaat setelah manusia jatuh, Tuhan hadir dan memberi solusi yang disebut dengan janji induk keselamatan. Tuhan memberi solusi bahwa kamu tidak akan mati, tapi akan kutolong. Dengan konsekuensi bahwa manusia itu harus bekerja keras, berpeluh, dan tanah yang dia garap, yang tadinya Tuhan mengatakan bahwa manusia harus mengelola alam semesta, bumi itu, kemudian tanah itu menghasilkan onak duri, tetapi perempuan itu mendapat harapan baru. Dikatakan apa? Perempuan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Dan sesaat setelah itu, Adam menamakan istrinya dengan sebutan Hawa. Jadi nama Hawa itu setelah ada harapan hidup, yang artinya ibu dari semua yang hidup. Ada harapan. Kemudian manusia memelihara berita Injil pertama itu. Berita Injil pertama itu dipelihara oleh manusia. Dipelihara. Dan turun-temurun sampai akhirnya Sang Mesias itu datang. Sang Mesias datang memberi jawaban. Akan dikembalikannya manusia pada rancangan semula Allah. Setelah Sang Mesias itu datang dan berkarya di muka bumi, dia diperhadapkan dengan situasi yang hampir mirip. Yaitu peristiwa seorang yang kedapatan berzina lalu tertangkap. Mari kita pelajari hal ini. Kita akan belajar tentang ketika Tuhan masih memberikan waktu. Ketika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk memiliki nafas hidup, masih ada ruang pertobatan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Siapapun saudara,
ruang itu akan ditutup, ruang pertobatan itu, ketika nanti nafas hidup sudah tidak tinggal lagi di dalam tubuh kita. Dan kita tidak tahu kapan nafas hidup kita akan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin lusa, atau di lain hari. Tetapi hari ini kita ada di sini. Ada yang dinamakan ruang pertobatan, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan dan kita mulai menengok di manakah ruang pertobatan kita. Bapak Ibu terkasih, tentu Bapak Ibu sudah pernah membaca kisah ini. Kisah di mana seorang perempuan tertangkap berzinah. Ketika perempuan itu tertangkap berzinah, dia dibawa kepada Yesus, Sang Mesias itu. Dengan maksud sebenarnya para tokoh agama ingin mencobai Tuhan Yesus, mencobai kebijaksanaan Sang Mesias itu. Apa pendapat Sang Mesias tentang peristiwa tersebut? Bahwa ketika seorang berzina dalam hukum agama Yahudi, yang ketika itu sudah menjadi hukum sosial, sudah menjadi syariat di dalam masyarakat lingkungan Yahudi. Ketika seorang perempuan kedapatan berzina, aturan agama yang diberlakukan. Aturannya apa? Perempuan tersebut harus dirajam, dihukum mati. Ya. Bara tanya kepada bapaknya, rajam ya bapak. Bapak seto. Rajam itu sebuah hukuman yang sangat kejam. Ya, saya pernah melihat sebuah film dokumenter tentang itu, mengerikan. Jadi seorang ditanam ya, tanahnya dilubang begitu ya, ditanam sebatas pundak begitu, hanya kelihatan kepalanya saja, leher ke atas, kemudian dilempari batu sampai mati. Itu hukuman rajam. Anehnya yang dibawa ini perempuan saja. Padahal kalau berzina pasti ada lawannya ya. Pasti ada lawannya. Tapi yang dibawa perempuannya saja. Orang-orang bertanya, guru, apakah yang harus kita lakukan terhadap perempuan yang tertangkap basah sedang berzina ini? Nah, tentu tidak ada harapan bagi perempuan ini. Sudah malu. Saking malunya, satu-satunya pilihan ya wes pasrah dihukum mati. Karena memang hukumnya begitu. Para tokoh agama Yahudi bertanya, guru, apakah yang harus kita lakukan terhadap perempuan ini? Dirajam kah? Atau bagaimana? Lalu, nanti saudaraku baca ya, dalam Yohanes pasal 8, kita lihat ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita mulai dari ayat ini. Karena tentu saudaraku sudah sering membaca kisah ini, maka tidak saya bacakan secara lengkap. Kenapa Tuhan Yesus kemudian tidak menghukum? Apa sebenarnya jawaban Yesus terhadap orang-orang yang menghendaki perempuan tersebut dihukum mati? Ending dari peristiwa tersebut adalah ada sebuah ruang yang diberikan. Mari kita baca lagi pelan-pelan. Kita baca lagi pelan-pelan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka?
Artinya Tuhan bertanya, di manakah orang-orang yang tadi mau menghukum kamu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, di sini tidak ada kalimat, aku mengampuni dosamu. Belum. Aku pun tidak menghukum. Ada dosa di mana dosa tersebut tidak langsung membawa konsekuensi hukuman. Bapak Ibu terkasih. Ini perlu kita perhatikan. Di kitab Perjanjian Lama ada orang-orang yang langsung dihukum. Langsung mati ketika melakukan dosa. Tetapi dalam masa anugerah itu ketika Sang Kristus menggenapi ketetapan-ketetapan Tuhan dan janji induk keselamatan, Sang Kristus memberikan ruang. Aku pun tidak menghukum engkau ketika itu. Kalimat ini tidak berhenti di sini, tetapi ada lanjutannya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ada sebuah ruang. Aku tidak menghukum hari ini, tetapi jangan melakukannya lagi. Nah, sama seperti perempuan yang berzina ini, tentunya kita juga memiliki ketidaktepatan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah kita sudah benar-benar memperhatikan yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus? Pergilah. Ada kesempatan kamu bebas dari hukuman, tetapi perbaiki diri. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kegagalan hukuman syariat Yahudi ini dikarenakan terjadinya introspeksi diri, Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu merasa diri, mendapat teguran dari Roh Kudus, merasa tidak sejahtera, menyadari kemelesetan dan ketidaktepatan kita, mungkin kita akan terluput dari hukuman Tuhan. Introspeksi diri dari mana? Mari kita perhatikan ini. Seharusnya perempuan itu sudah dirajam. Kalau orang-orang memang harus dihukum mati, harus dihukum mati, harus dihukum mati. Orang-orang Yahudi, para tokoh agama Yahudi, masyarakat yang menganut hukum syariat Yahudi ketika itu berkata kepada Tuhan Yesus, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Kira-kira yang dihukum rajam masakan hanya perempuan saja sih? Ya, itu soal lain, suatu saat kita akan bahas. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Hari ini juga sama. Ketika ada saudara kita yang jatuh, seringkali kita juga melemparkan sebuah pernyataan yang seakan-akan menghakimi. Mungkin bukan perzinahan, tetapi kesalahan yang lain. Apakah pendapat Tuhan tentang hal itu? Ketika kita mendapati saudara kita bersalah, apakah pendapat Tuhan tentang hal itu? Tentu harapan orang itu, ya sudah, hukuman. Kadang kita melihat orang bersalah, lalu kita ingin puas karena orang itu dihukum. Pernah begitu? Orang itu tidak dihukum, kemudian kita tidak puas, lalu ngajak orang lain untuk menghukum bersama-sama supaya kita puas. Lalu bagaimana dengan kelanjutan kisah itu? Nah, coba perhatikan ini. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit
berdiri lalu berkata kepada mereka. Tuhan Yesus ketika ditanya, kemudian bangkit berdiri dan mulai menjawab pertanyaan para tokoh agama Yahudi yang seakan-akan menjadi polisi surga. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan mengatakan begitu. Ya wes, jawabannya enak. Kalau di antara kalian ada yang tidak berdosa, lempar perempuan itu terlebih dahulu dengan batu. Karena hanya orang yang tidak berdosa saja yang memiliki wewenang untuk menghukum suatu kesalahan. Hanya orang yang tidak bersalah yang bisa menetapkan sebuah hukuman. Apakah Yesus bersalah? Tentu tidak. Tetapi kasih Yesus begitu besar, Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum. Tapi jangan ulangi lagi kesalahan. Nah, Bapak Ibu terkasih, sesungguhnya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Mungkin seorang tidak jatuh dalam dosa perzinahan, tetapi jatuh dalam konteks dosa yang berbeda. Mungkin orang tidak melakukan kesalahan A, tapi dia melanggar ketetapan Tuhan B. Padahal Tuhan ingin tidak satu pun pelanggaran yang kita buat dan kita kedapatan sempurna. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan. Jadi, ketika orang-orang tadi mendapati bahwa aku juga ada kesalahan, maka dia mulai undur. Mulai undur. Tuhan melihat tidak sama dengan ketika kita melihat. Tuhan melihat kecenderungan hati kita yang seringkali meleset. Hal-hal yang negatif lebih mudah kita serap dan kita tularkan. Meskipun kita tidak mau menyerap hal yang negatif, tapi tetap suka saja mendengarkan. Lalu mulai membicarakannya. Secara tidak langsung kita menularkan kepada orang lain. Tapi kalau diajak baik, susah minta ampun. Gerakan doa puasa, wah kayak harsane, sing emah, watuk pilek, gitu ya. Tapi kalau yang tidak baik coba. Kecenderungan hati manusia berbuat kejahatan. Sehingga orang-orang tadi tidak cukup alasan untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada perempuan yang berzina tadi. Lalu apakah kita harus membenarkan kejahatan yang ada dalam diri kita? Tentu tidak. Mari kita perhatikan yang ini. Nah, ketika manusia memiliki kecenderungan berbuat jahat, Bapak Ibu terkasih, Tuhan sangat menyesal, dan itu yang menjadikan Tuhan membatasi kesempatan kita hidup. Sehebat apapun kita tetap terbatas, Bapak Ibu. Lalu Yahweh, Tuhan berfirman, Rohku tidak akan terus-menerus diam di dalam manusia dan dipermalukan, karena ia sama sekali jahat dan menuruti keinginan dagingnya semata-mata. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Aku akan membatasi umur manusia sampai 120 tahun saja. Itulah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hidup mereka. Jadi kesempatan kita itu pendek. Kesempatan kita itu benar-benar terbatas. Dan jikalau kita hari ini masih punya kesempatan, keadaan kita sama seperti perempuan yang jatuh dalam dosa tadi, Tuhan masih memberikan ruang pertobatan, artinya kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita.
bukan memperbaiki hidup orang. Maka kita ada di tempat ini, saya berkata, ayo kita benahi ke dalam, kita tidak perlu sibuk melihat selubar di mata saudara kita, sementara balok di mata kita tidak singkirkan. Apa kaitannya dengan perempuan yang jatuh dalam dosa tadi? Bapak Ibu terkasih, kembali ke Yohanes pasal 8 ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jadi ketika tadi Tuhan Yesus berkata, bagi kalian yang tidak berdosa, hukum dulu, lempar dulu dengan batu. Kemudian terjadi introspeksi diri. Di sini dikatakan, mereka mulai pergi berurutan dari yang tertua, saudaraku. Kenapa yang tertua? Kita kan nyanyi, bila ku hitung-hitung, segala berkat-Mu Tuhan. Kita menghitung berkat Tuhan saja tidak bisa, tapi kita lupa menghitung pelanggaran-pelanggaran kita. Coba kalau kita mulai jengkel pada orang dan kita ingin menghukum atau memprovokasi orang untuk bersama-sama menghukum, kita mulai merenungkan firman ini. Bagi kamu yang tidak berdosa, lemparkan dulu dengan batu. Lalu kita mulai menghitung. Tambah usia, tambah. Kalau kita menyadari itu, maka kita akan introspeksi diri dan kita akan sibuk memperbaiki diri. Kita akan sibuk memperbaiki diri. Kenapa dari yang tertua? Karena tampaknya para penganut agama Yahudi itu begitu tambah tua, mulai menghitung. Banyaknya kesalahan, semakin muda semakin dikit. Gitu loh. Orang-orang mulai melihat dirinya, aduh, ternyata aku juga punya dosa ya. Aku tidak layak untuk menghukum. Bapak Ibu terkasih, kita seringkali memandang kisah ini hanya dari satu sudut, di mana perempuan tersebut luput dari hukum rajam dan kemudian diberi kesempatan bertobat. Ruang pertobatan itu diberikan oleh Tuhan kepada semuanya. Tampaknya bukan kepada orang yang dosanya kelihatan saja, tetapi juga kepada orang-orang yang kelihatannya tampak beribadah, para tokoh agama Yahudi yang tidak mengalami situasi serumit perempuan tadi. Mungkin dosanya tidak tampak sebagai pelanggaran moral, tetapi Tuhan mulai memberi ruang pertobatan juga. Kalau kamu tidak berdosa, ya sudah, lempar dulu. Ini cuma dosanya kelihatan saja. Kamu kan pinter menyembunyikan. Apakah di antara saudaraku masih ada yang menyembunyikan dosa? Mungkin saudaraku menyembunyikan di hadapan orang, mungkin bisa, tapi tidak mungkin bisa menyembunyikan di hadapan manusia. Oh, berarti saudaraku memperhatikan. Tapi tidak mungkin bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan. Para tokoh agama Yahudi tadi tidak tampak pelanggaran moral, tapi Tuhan melihat dosa-dosa yang tersembunyi dalam diri mereka. Tuhan melihat maksud hati para pemimpin agama Yahudi itu, kenapa membawa perempuan ini datang kepada Yesus untuk dihukum. Lalu Tuhan mulai berkata, kalau kamu tidak berdosa, apa yang menjadi dosamu? Kemudian orang-orang itu mulai mundur. Jadi mundur teratur, saudara. Mundur teratur, sehingga Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum kamu. Aku tidak menghukum kamu. Saat ini tidak menghukum kamu. Tapi ada ruang. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ini luar biasa, Bapak Ibu terkasih. Jawaban Yesus itu luar biasa. Artinya, Yesus tidak hanya memandang dosa yang kelihatan,
tetapi juga dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa kita yang tersembunyi siapa yang mengetahui? Siapakah? Tentu diri kita sendiri dan Tuhan. Dosa yang tampak, orang lain mungkin melihat dan membicarakannya. Mulai menghakimi, si A kok sebegitu, si B kok begono begini, begono begini. Tapi dosa tersembunyi kita ini harus kita bongkar di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak punya kesempatan lagi untuk membawa orang-orang dengan maksud menjatuhkan suatu hukuman. Memang perbuatan zina sangat memalukan. Tetapi perbuatan yang lain pun juga menjijikkan di hadapan Tuhan kalau itu kemelesetan dan dosa. Amin. Mulai hari ini kita mau belajar dari peristiwa ini. Ada ruang pertobatan. Tuhan mengatakan satu kalimat. Tadinya Tuhan diam, lalu duduk, menulis di tanah. Setelah orang-orang pergi, baru bertanya, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak Tuhan. Aku pun juga tidak menghukum engkau hari ini. Aku pun juga tidak menghukum engkau. Tapi pergilah dan jangan mengulangi lagi. Kata ini, kalimat ini bukan hanya untuk perempuan yang jatuh tersebut, tetapi juga untuk semuanya. Masing-masing pergi, perbaiki diri. Ruang pertobatan diberikan oleh Tuhan kalau kita mau melihat ke dalam, kita mau introspeksi diri setiap hari. Tuhan, adakah dosa yang tersembunyi dalam diriku? Aku mau bertobat. Selama masih ada nafas hidup, selama hayat masih dikandung badan, itu adalah ruang pertobatan kita, Bapak Ibu. Kalau sudah hayatnya tidak ada di badan, ya sudah tidak ada kesempatan. Jangan nunggu di neraka nanti, oh, tobat itu ya. Aduh, saya itu menghayati neraka itu dengan cara sederhana. Saya itu tempo hari nganter anak saya kan sekolah di Malang gitu ya. Kemudian sebelum dikarantina, ada pendidikan selama 1 tahun sebelum karantina, saya bermaksud, ayo tak seneng-seneng nih sendok gitu ya. Tak ajak main dulu. Pak Advin itu senengannya nggak goro-goro. Pak yuk numpak kui gitu ya. Nah itu apa namanya Pak Advin? Nggak tahu ya. Pokoknya diputer-puter sampai sirahnya ngisor loh. Kepala di bawah gitu. Ya saya kan ya sok gagah gitu ya. Nah yang namanya gembala itu di tengah badai yang ya harus tenang gitu loh. Yang lain teriak, saya harus tenang gitu loh. Pokoknya tenang di tengah badai gitu. Saya merem ya. Gitu. Yang lain muter gitu, saya merem gitu ya. Kok lama banget kepala saya di bawah balik gini. Yang lain teriak-teriak. Anak saya tuh, yang laki itu, tobat, aku bertobat, tolong aku bertobat. Gitu. Anak saya perempuan, papa, sudah. Pak Atun juga sama, wah. Saya mikir, yang rokok ya segini kita terlambat. Kalau sudah di neraka, sudah kena tobat. Sudah nggak ada ruang lagi. Tuh, kalau saya terima kasih Tuhan ini, saya menghayati neraka sebentar gitu ya. Maksudnya suara-suara gaduh orang mau bertobat itu. Loh, setelah saya turun lalu saya lemes kan, berusaha untuk tenang di tengah badai. Lemes ya, mual gitu. Saudara, ruang pertobatan diberikan kepada kita. Mungkin di antara kita masih memiliki dosa yang tampak. Tapi Tuhan mengatakan selama masih ada nafas hidup, Tuhan mengatakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi juga dosa yang tidak tampak. Ini. Aduh, saudaraku, menyembunyikan dosa itu tidak sejahtera. Tidak tampak. Mungkin pasangan hidup kita tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kita sendiri tahu. Nah,
malah rungokno. Ini bapak sama anak kelihatannya kompak. Itu saudara. Ayo kita benahi diri. Termasuk saya ini, saudaraku, di mimbar kayak gini. Mengerikan, benar mengerikan. Kadang kita mengambil keputusan-keputusan yang ekstrim gitu ya. Bukan tidak terluka. Aduh Tuhan. Apakah ini berkenan di hatimu? Tapi bagaimanapun aku harus melangkah di sini. Aku hambamu. Bapak Ibu, perempuan yang berzina itu selamat sementara waktu. Kalau mengulangi lagi pasti nanti dihukum. Karena hukumannya bukan saat itu, setelah mati. Aku ora percaya neraka, ya wis rasane kene. Ora percaya neraka ya wis lah. Kita di sini percaya. Oleh karena itu kita mau memperbaiki diri. Ruang pertobatan diberikan kepada perempuan yang jatuh, tetapi juga diberikan kepada orang-orang yang menyeret perempuan itu untuk dihukum rajam. Ini luar biasa. Sehingga para tua-tua Yahudi dan para pengikutnya itu mulai undur. Ketika Tuhan mengatakan, kamu yang tidak berdosa, baiklah melemparkan batu yang pertama kali. Dari yang tua, artinya yang tua mulai banyak introspeksi. Mungkin usiaku panjang kayak gini, sampai 70 tahun, kesalahannya sampai tidak bisa menghitung, sama dengan nyanyian tadi. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terkira, tak terhingga, apa? Nah itu. Atau kita nyanyi, bila ku hitung-hitung kesalahan dan dosaku, tak terkira dan tak terhingga. Jadi nggak jadi ngelempar batu gitu. Nah, kalau sudah mulai melihat dosa yang tampak pada diri teman-temannya, mau melempar batu, mulai hitung kesalahannya. Tuhan, aku mau undur. Aku mau pergi dari sini, aku mau bertobat, perbaiki diri. Selama masih ada kesempatan. Karena dikatakan tadi, Tuhan membatasi umur manusia. Dan itu adalah kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki hidup mereka. Kesempatan di zaman itu, dalam kitab Kejadian pasal 3 ini, 120 tahun. Kesempatan bagi saudaraku berapa tahun? 70, 80 tahun. Sudah dikurangi berapa tahun? Berapa? Pak Eri? 60 tahun. Dihitung Pak, kurang berapa? Masih 10 tahun, kesalahannya 50 tahun. Kalau 20 tahun tidak cukup kalau tidak sungguh-sungguh berjuang. Maka Pak Gembala Sinode mengatakan, ayo kita sungguh-sungguh hidup suci, sesuci-sucinya. Walaupun ada orang mengatakan, sombong amat hidup suci, nggak apa-apa. Tapi kita menggunakan kesempatan itu. Kita tidak lagi menuding orang lain, tetapi kita membawa diri kita untuk masuk pada pertobatan yang sebenarnya. Introspeksi diri itu membawa orang-orang mendapat kesempatan yang baru untuk pergi dari ruang penghakiman itu dan mulai memperbaiki diri. Baik perempuan yang jatuh itu maupun para tokoh agama Yahudi. Tuhan Yesus memberkati. Damn.